Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, pencemaran rohani dan jasmani. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18 dan 2 Korintus 7 ayat yang pertama berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang pencemaran itu terjadi bukan sekedar polusi di udara. Pencemaran bukan sekedar terjadi di lingkungan kita, tetapi tahukah saudara bahwa rohani dan jasmani kita juga bisa tercemar? Bisa tercemar oleh dosa, bisa tercemar oleh keinginan-keinginan daging, bahkan bisa tercemar oleh segala bujuk rayu dunia ini. Kita harus membersihkan hidup kita dari segala pencemaran dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam ayat bacaan kita hari ini, dengan tegas Rasul Paulus berkata, marilah kita membersihkan diri kita dari segala pencemaran rohani dan jasmani. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat menyucikan diri atau membersihkan diri kita dari segala pencemaran rohani dan jasmani? Dari ayat bacaan hari ini kita belajar, yang pertama, kita harus terang-terangan. Artinya, tidak boleh ada sesuatu yang kita sembunyikan. Kadangkala kita menyembunyikan sesuatu dan berpikir ini dosa yang orang lain tidak boleh tahu. Mungkin dosa itu ada dalam pikiran kita sendiri, atau mungkin dosa itu ada dalam kumpulan atau kelompok kita sehingga kita tidak terus terang. Hidup iman orang Kristen adalah hidup yang terus terang. Hidup Kristen adalah hidup yang terbuka, dan karena itu Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Itulah hidup Kristen yang sebenarnya, yaitu hidup yang terbuka, hidup yang terang-terangan, baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita. Yang kedua, kita harus membuka hati selebar-lebarnya bagi firman Tuhan. Seringkali yang terjadi, kita buka hati kita lebar-lebar untuk hal-hal yang mengecewakan. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk hal yang menyakitkan hidup kita. Sehingga semakin hari kita menjadi semakin lemah dan kalah. Tetapi sebaliknya, Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita untuk membuka hati kita selebar-lebarnya bagi firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan mengisi hidup kita, sehingga kita mengerti walaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat menyucikan diri atau membersihkan diri dari pencemaran rohani dan jasmani? Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Perlu kita ketahui, masalah keseimbangan ini bukan hanya soal pacaran atau pasangan hidup, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus seimbang. Artinya, ada waktunya kita bekerja, tetapi juga ada waktunya untuk kita berdoa, untuk kita baca firman Tuhan dan beribadah. Jadi harus seimbang. Kita harus seimbang dalam hal jasmani maupun rohani. Dan pisahkan diri kita dari segala sesuatu yang salah. Kalau kita tahu sesuatu itu salah,
Kita harus berani berkata tidak. Karena hidup iman Kristen itu adalah hidup yang tegas dan tidak kompromi terhadap dosa dan pelanggaran apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah mau berbuat sesuatu untuk kita. Allah mau melakukan perkara-perkara yang besar buat hidup kita. Bahkan Allah berjanji akan selalu menyertai kita, asalkan kita mau menyucikan diri kita dari segala bentuk pencemaran jasmani dan rohani. Karena waktu kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, maka kita akan hidup dalam kebenaran, kita akan berjalan dalam kemenangan, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa menaungi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat pelajaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh baca, kami renungkan pada pagi hari ini, dan kami mau jadikan ini menjadi penuntun buat kehidupan kami sepanjang hari ini, di mana kami mau menyucikan diri kami dari segala bentuk pencemaran baik rohani maupun jasmani kami. Tuhan, karena itu ajar kami untuk memiliki hati yang terbuka, hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau membuka selebar-lebarnya hati kami, hidup kami untuk firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi penerang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Dan Tuhan, mampukan kami juga untuk dapat memiliki keseimbangan dalam kehidupan rohani kami maupun jasmani kami. Dengan demikian, kami boleh menjauhkan diri kami dari segala bentuk pencemaran yang merusak, yang mengotori, yang menajiskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.